Shalom kekasih Kristus. Menjadi orang Kristen sesungguhnya sangat banyak yang mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita umatnya. Tetapi banyak pula yang tidak mengetahui dan tidak mengalami tentang Tuhan sebagai sumber segalanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini, saya berharap kita semua menjadi pribadi yang menempatkan Tuhan sebagai sumber segalanya bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah pada hari ini, kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk kami agar firman yang disampaikan menjadi satu dasar yang kuat bagi iman percaya kami. Melalui firman-Mu inilah kami semakin diarahkan dan bahkan kami semakin mendapatkan kebenaran demi kebenaran yang tidak pernah berhenti, sebab Engkau adalah sumber dari semuanya yang Kau nyatakan melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami agar firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran yang baik, yang berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan sebagai sumber otoritas. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 28 ayat 18. Demikian firman-Nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa terjadinya bencana dan kekacauan dalam hidup dimulai dari diri kita sendiri. Benarkah demikian? Hal ini terjadi biasanya diawali dengan keinginan tidak mau terikat, bergantung dan bertanggung jawab pada pihak lain dan ingin bebas, terlebih terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena anggapannya firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab menghalangi kebebasan. Padahal kita dalam menjalani hidup selalu ada pribadi atau orang lain di atas diri kita dan semua itu untuk kebaikan kita. Biasanya pribadi atau orang tersebut memberikan arahan, mengatur, dan memerintah yang terkadang sangat bertentangan, mungkin bagi sebagian orang menyulitkan kehendaknya. Demikian juga dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Acap kali tidaklah selalu mudah, dan walau itu sesuatu yang sulit, tetapi kehendak Tuhan selalu benar. Itulah sebabnya dalam melakukan kehendak Tuhan, kita perlu membiasakan dan melatih diri dalam setiap harinya. Ini merupakan sikap taat terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan sebagai sumber otoritas yang berhak atau mempunyai wewenang untuk mewajibkan pada kita agar melakukan dengan kepatuhan. Sebab dari segi iman Kristen, Allah mempunyai hak, kedaulatan, dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan dari ciptaan. Karena Dialah Sang Pencipta yang berdaulat dan menetapkan semua otoritas yang ada, baik orang tua, pemerintah, atasan dalam pekerjaan, dan pemimpin rohani. Kekasih Kristus, walau Allah mewajibkan kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan penuh kepatuhan dan itu merupakan otoritas pribadi Allah, bukan berarti Allah membiarkan kita melakukannya tanpa ada yang menolong dan membimbing kita. Sebagai umat pilihan yang telah ditebusnya melalui kematiannya di kayu salib, dan saat Yesus pergi meninggalkan umat pilihannya, Dia akan memberi penolong untuk umatnya. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan pergi kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi kita cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lalu mengikuti kehendak-Nya, walau kehendak-Nya tidak mudah untuk diikuti. Tetapi Tuhan Yesus memberi penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong dan menyertai kita. Hal ini sungguh sesuatu yang sangat menguntungkan bagi setiap kita saat kita menempatkan Tuhan sebagai sumber otoritas. Alkitab mencatat pribadi Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disertai dengan mujizat, keajaiban, berkat, dan lain sebagainya. Maka mujizat, keajaiban, dan berkat itu pun akan kita lakukan juga saat kita memiliki sikap tunduk dan taat pada Tuhan sebagai sumber otoritas. Dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pendengar yang terkasih, ini merupakan otoritas dari Tuhan dan itu adalah hak yang sah bagi kita untuk menggunakan hak yang sudah ada di dalam hidup kita. Kuasa itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, melepaskan orang dari ikatan dan mengusir setan-setan, serta melepaskan berkat-berkat. Kuasa juga berbicara mengenai kemampuan, energi, dan pemberdayaan, di mana semuanya itu adalah Tuhan yang menjadi sumber otoritas. Bila demikian, bukankah otoritas dan kuasa merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk menggunakan di dalam hidup dan pelayanan kita? Sekarang kita sebagai umat Tuhan harus mengerti akan otoritas dan kuasanya di dalam Tuhan yang adalah sumber dari otoritas tersebut. Maka umatnya harus fokus pada hal-hal yang penting, yaitu mengenai pengaruh khususnya bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi otoritas yang ada pada kita harus dapat memberi pengaruh khususnya kita sebagai umat pilihannya. Pengaruh yang kita berikan harus dapat membawa kerohanian untuk bertumbuh dalam persekutuan yang lebih hangat, bertumbuh lebih dalam melalui pemuritan, bertumbuh lebih kuat melalui ibadah dan gereja, bertumbuh lebih luas melalui pelayanan serta umat pilihannya juga bertumbuh menjadi besar melalui penginjilan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sebagai sumber otoritas, di mana Dia penuh kuasa, dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kekasih Kristus, jika kita percaya bahwa sumber otoritas dan kuasa sudah ada di dalam hidup kita, seharusnya kita sudah memiliki kemampuan dan kekuatan Tuhan yang dapat merubah cara pandang kita terhadap masalah dan persoalan yang terjadi. Kekuatan kita tidak ditentukan oleh kemampuan kita, tetapi ada di dalam otoritas Tuhan. Tidak cukup bagi kita hanya menghormati otoritas, melainkan kita harus tunduk dan taat serta tetap setia pada otoritas, bukan terhadap otoritasnya, melainkan pada sumber pemberi otoritas, yaitu Tuhan. Pendengar yang terkasih, kita tidak dapat bergerak sendiri. Kita harus mengerti apa itu kehendak Tuhan, dan kita juga memerlukan tubuh Kristus yang lain untuk saling melengkapi, menguatkan, dan menyempurnakan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti panggilan hidup kita. Orang yang mengerti panggilan hidupnya akan selalu menginginkan orang lain mengenal pribadi Yesus, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sekarang, mari kita gunakan otoritas dan kuasa dari Tuhan dimanapun kita berada, dan teruslah berlatih sehingga hidup kita tidak seturut sistem dunia dan hal-hal agamawi, melainkan menghidupi firman Tuhan yang adalah sumber dari otoritas. Dengan cara hidup demikian, maka kita penuh keberanian menyatakan bahwa firman Tuhan merupakan sumber otoritas, dan kita dapat senantiasa memberi waktu secara pribadi untuk Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber otoritas. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini, di mana firman-Mu sungguh sangat memberkati kehidupan iman percaya kami, di mana kami semakin mengerti bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya, sumber otoritas. Maka apa yang Tuhan perintahkan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika kami mengikuti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sangat diberkati. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya ini, karena kami rindu bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami pikirkan, semuanya mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.